Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali menyapa kita semua dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 1. Yesus lagi lamamu Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dungi ninna si Petrus dohot akka apostelima mengalusi. Ikon oload doiba di debata asa di jolma. Demikian firman Tuhan. Taat dan setia kepada Allah. Itulah tema firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, kita dipanggil Kristus untuk menjadi saksinya di dunia ini. Itu sudah jelas. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan ketaatan kepada perintah Allah. Istilah taat dalam nats ini berkaitan dengan berpegang pada kebenaran Allah. Ketika para rasul ditangkap dan diadili, mereka memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri teguh pada kebenaran Allah. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk menaati Allah daripada manusia. Di sini kita dapat melihat ketaatan kepada Allah telah menjadi komitmen para rasul itu. Walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka tidak merasa takut. Kalau kita baca pada ayat 33 dikatakan di sana bahwa mereka akan dibunuh. Ancaman itu tidak mematahkan tekad dan semangat mereka untuk melanjutkan pewartaan tentang Injil Kristus. Dalam ketaatan kepada Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan
bagi orang yang dikasihinya. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, Allah memakai Gamaliel membujuk anggota mahkamah agama untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh putusan mereka. Dalam argumennya, Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia cepat atau lambat akan lenyap. Tetapi jika apa yang dilakukan para rasul Yesus berasal dari Allah, maka siapapun tidak akan mampu mematikan api pergerakan itu. Saudara-saudara, jawaban Petrus ini menjadi semangat dan motivasi bagi setiap orang yang mengalami pergumulan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami godaan di dalam keutuhan imannya, dan juga bagi orang yang akan memberitakan tentang Kristus. Sepanjang perjalanan iman, orang percaya akan mengalami banyak tantangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam sepanjang perjalanan akan ada banyak tantangan yang dihadapi oleh orang percaya karena imannya kepada Kristus. Tetapi firman ini menguatkan kita semua, menguatkan setiap orang percaya supaya senantiasa terus bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupannya. Bersaksi sebagai gaya hidup dan bersaksi karena ketaatan kita kepada Allah. Kita harus mengingat janji penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang masa. Aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Tetaplah setia dan tetaplah taat kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Di dalam segala situasi yang kami hadapi di dunia ini, di dalam segala tantangan yang kami hadapi dan tekanan yang kami alami, kadang ketaatan kami bisa berubah. Tetapi dengan pengalaman para rasul-Mu dan bagaimana Engkau bekerja dengan Roh-Mu membela mereka, mereka bisa menang. Itulah teladan bagi kami Tuhan, untuk menunjukkan ketaatan kami murni kepadamu. Biarlah iman kami tetap menguatkan kami untuk setia, taat kepadamu dalam menyaksikan kebenaran firman-Mu, menyaksikan karya-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh luar biasa Engkau Tuhan berkarya bagi hidup kami, terlebih keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Jadikan kami Tuhan menjadi hamba yang setia, hamba pelaku firman-Mu, sehingga firman-Mu tetap tersiar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu, biarlah Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga dengan hikmat-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dari persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.